Tahukah kalian bahwa COVID-19 telah membawa waktu yang tidak biasa bagi kita semua, memaksa kita untuk beradaptasi secara tiba-tiba ke kehidupan lockdown, kuarantin, dan social distancing. Tentu saja semua orang ingin kembali ke kehidupan normal, tetapi akankah kita benar-benar dapat kembali ke kehidupan normal setelah pandemi ini benar-benar berakhir? Teman-teman, kembali ke kehidupan normal bukanlah hal yang mudah. Semua orang tentu merindukan kehidupan setelah COVID-19. Namun hal ini bukanlah semudah menghidupkan dan mematikan saklar lampu. Selama virus berlanjut, bahkan pada level yang rendah sekalipun, norma-norma kehidupan kita sehari-hari akan berbeda dari sebelum kita pernah mendengar tentang virus corona. Menjaga jarak dan sering mencuci tangan mungkin perlu dilakukan bahkan setelah lockdown ditiadakan. Harapan terbaik kita adalah keselamatan dan secara bertahap mendapatkan kembali sedikit kehidupan seperti sebelumnya. Langkah untuk hidup normal seperti sebelumnya bergantung pada penurunan tingkat infeksi. Masalahnya adalah ada sebagian kumpulan orang yang rentan terinfeksi. Sekarang mari kita ilustrasikan. Bayangkan saja, saat ini hampir semua orang berada di dalam satu kolam renang yang sama. Arnold menggambarkan penularan dari COVID-19 yang menggambarkan jumlah rata-rata orang yang akan terinfeksi yang mulanya berasal dari satu infeksi awal. Saat ini, para ahli memperkirakan bahwa R0 dari COVID-19 antara 2,2 dan 2,7, yang berarti bahwa rata-rata untuk satu orang yang terinfeksi setidaknya akan menularkan kedua orang lainnya dan seterusnya. Mengakhiri lockdown dan melonggarkan protokol social distancing dan protokol-protokol kesehatan lainnya bukan berarti bahwa saat ini sudah aman. Semua ini tergantung pada kemampuan kita untuk mengendalikan penyebaran virus. Dan untuk melakukan pengendalian penyebaran COVID-19, kita perlu mendorong RF menjadi kurang dari 1. Salah satu faktor yang dapat mengubah RF kurang dari 1 adalah natural imun tubuh kita. Namun, hal ini juga merupakan faktor yang tidak pasti, karena kita sendiri tidak mengetahui apakah orang yang terinfeksi dan pulih akan kebal terhadap virus COVID-19 atau mungkin akan reaktif kembali. Faktor lainnya adalah berapa lama sampai vaksin ditemukan dan dikembangkan untuk didistribusikan. Vaksin sendiri berfungsi menipu sistem kekebalan tubuh untuk berpikir bahwa ia telah terinfeksi, sehingga tubuh siap dengan antibodi yang tinggi dan memberikan Anda kekebalan. Sistem vaksin dapat memberikan kekebalan yang cukup untuk kita sehingga orang-orang yang rentan terpapar COVID-19 akan menyusut. Jadi, sampai kita dapat menyelesaikan penyusutan kelompok orang yang rentan terpapar virus, kita dapat mengontrol penyebaran virus dengan lebih baik dengan memantau siapa yang terinfeksi melalui surveillance testing. Tes surveillance sangat efektif untuk mengetahui siapa saja yang terinfeksi virus. Dengan cara ini, kita dapat mendeteksi kasus baru dan kita dapat fokus mencegah kasus-kasus tersebut menyebar. Dengan cara mengisolasi dan penelusuran kembali dengan siapa orang-orang tersebut telah melakukan kontak. Hanya saja masalah yang dihadapi adalah skalabilitas dan ketersediaan salah satu dari keterbatasan ini, didasarkan tidak memilikinya infrastruktur untuk mengolah hasil tes tersebut. Tes pengujian nasopharyngeal atau NP-swab dilakukan dengan penyeka nasofaring dan harus diberikan oleh petugas kesehatan untuk dilakukan dengan benar. Ini berarti petugas pelayan kesehatan memerlukan masker dan sarung tangan serta APD lainnya hanya untuk melakukan tes ini.
Namun, mengingat kurangnya peralatan APD dan penyeka NP swab sendiri, timbullah satu solusi inovatif yang baru-baru ini diusulkan dengan pengujian menggunakan air liur alih-alih penyeka hidung. Tes air liur atau nasal swab tampaknya memiliki keakuratan yang lebih besar dan tidak diperlukannya administrasi oleh tenaga kesehatan, sehingga penguji tidak akan dibatasi oleh sumber daya APD yang terbatas. Tentu saja, penelitian ini juga secara aktif bekerja menuju penemuan vaksin. Vaksin dapat menyebabkan kekebalan tubuh kita meningkat, yang berarti jika cukup banyak orang yang divaksinisasi, maka akan lebih sulit untuk terpapar virus corona. Maka virus corona akan menghilang dengan sendirinya. Lalu, kebanyakan orang berpikir bahwa ketika kita memiliki vaksin yang dikembangkan, kita akan langsung mendapatkan vaksinisasi. Tetapi pada kenyataannya, penjabat kesehatan publik akan mengemas serangkaian tantangan baru yang sangat menakutkan, seperti bagaimana cara membuatnya cukup banyak, lalu siapa yang akan membayar vaksinisasi, dan siapa yang harus divaksinisasi terlebih dahulu. Teman-teman, secara historis kita telah melihat pandemi terjadi dalam beberapa kasus. Contohnya saja flu dispense. Periode pertama kasus flu meningkat hingga di puncaknya dan kemudian melambat hingga hampir di titik tidak ada kasus. Namun secara tiba-tiba kasus flu meningkat bahkan lebih tinggi dari kasus sebelumnya. Hal ini dapat terjadi jika kita sendiri tidak memiliki kekebalan alami terhadap patogen dan ketika penyakit itu sendiri belum hilang dalam beberapa kasus. Saat ini, mungkin kasus COVID-19 mengalami penurunan. Hal ini sangat masuk akal karena langkah-langkah dan pembatasan yang membuat kita tetap di rumah sulit untuk penyebaran virus. Tetapi, ini bukan berarti bahwa COVID-19 telah hilang dan pergi untuk selamanya. Bayangkan saja jika saat ini kita semua menggunakan payung untuk bertahan di bawah hujan, maka bukan berarti bahwa hujan akan berhenti. Bisa saja yang terjadi selanjutnya banjir bahkan tsunami. Jika kita mengambil kesimpulannya, maka dapat dipastikan bahwa kita akan melihat kebangkitan kasus seperti gelombang kedua. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa penyebaran COVID-19 dapat bergeser dan mengikuti pola tahunan dengan wabah yang lebih tinggi secara musiman, sehingga dimungkinkan COVID-19 dapat bergeser dari pandemi ke endemi. Saat ini, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi, yang berarti kasus-kasus besar dalam waktu singkat. Menjadi endemik berarti bahwa penyakit tersebut dipertahankan pada tingkat rendah sepanjang tahun dan menjadi wabah musiman setiap tahunnya. Teman-teman, tahukah kalian mengapa COVID-19 sangat sulit hilang? Masalahnya yang membuat COVID-19 sangat sulit dikendalikan yaitu perilaku manusia. Contohnya saja, virus dari Nile Barat, penyakit yang disebabkan oleh kontak manusia dengan nyamuk. Secara logika, untuk mengendalikan wabah tersebut, kita hanya cukup mengontrol dan mengurangi kontak dengan nyamuk dengan cara memasang perangkap nyamuk di rumah kita atau membasmi tempat-tempat yang berkemungkinan menjadi sarang nyamuk. Tetapi, dengan virus pernapasan seperti COVID-19, kita harus mengurangi kontak dengan manusia lain untuk mengendalikan penyebaran virus. Ini bukanlah hal yang mudah seperti menanggulangi virus Nile Barat, karena kita harus berhadapan dengan perilaku manusia, yang notabene bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi teman-teman, kita harus waspada dengan mengendalikan penyebaran di wilayah kita terlebih dahulu. Tindakan gegabah yang kita lakukan di suatu wilayah akan membahayakan seluruh negara. Lalu, tindakan untuk jangka panjang yang perlu kita tangani adalah untuk memiliki kesiapsiagaan wabah yang lebih baik, serta sistem yang lebih baik, serta infrastruktur pengujian pengawasan penyakit untuk saat ini dan wabah di masa depan, sehingga kita bisa lebih siap siaga dalam menanggulangi wabah. Jadi teman-teman semua, dapatkah kalian memperkirakan apa yang terjadi dengan COVID-19 di masa depan? Terlepas dari apapun itu, semoga kita selalu sehat ya.
Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.